Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadilah dengan NPM 2017-4350011 dari kelas R7A. Saya di sini ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil tugas yang telah kami berikan dari dosen kami. Langsung saja kita masuk ke soalnya, yaitu sebuah bisnis makanan kesehatan ingin membuat campuran buah kering berkadar kalium tinggi dalam bentuk kotak berisi 10 batang buah. Ia memutuskan untuk menggunakan aprikot kering yang memiliki 407 mg kalium per saji dan kurma kering yang memiliki 271 mg kalium per sajian. Perusahaan dapat membeli buah melalui website, yaitu adalah www.dryfoodbasket.com dalam jumlah besar dengan harga yang wajar. Aprikot kering harganya $9,9 per lembar atau sekitar 3 porsi. Dengan kurma kering seharga 7,99 lembar atau sekitar 4 porsi. Perusahaan ingin sekotak batang memiliki setidaknya asupan kalium harian yang direkomendasikan sekitar 4.700 mg. Tetapi ingin menyimpan di bawah 2 kali asupan harian yang direkomendasikan. Untuk meminimalkan biaya, berapa porsi setiap buah kering yang harus dimasukkan ke dalam kotak batangan? Oke, langsung saja kita jawab soalnya. Nah, untuk menjawab soal kita ubah dulu nih definisinya. Yang pertama kita ubah dulu X dan Y. X-nya itu adalah aprikot. Dan Y-nya adalah kurma. Nah, selanjutnya kami mengerjakan fungsi tujuan, yaitu adalah fungsi tujuan. Nah, yang pertama adalah aprikot. Jadi untuk aprikot ada 3 porsi dalam satu poin. Artinya biaya per porsi adalah $9,99 per 3 porsi. Jadinya 9,99 dibagikan 3, hasilnya $3,33. Nah, maka kita masukin tadi tuh ada 3 porsi. Ada 3 porsi. Artinya $9,99 dibagikan 3 sama dengan $3, $3,33. Nah, di sini artinya 3,33 itu adalah X. Karena X-nya ini adalah aprikot. Lalu yang kedua adalah kurma. Kurma itu ada 4 porsi. Harganya sekitar $7,99 per 4 porsi. Jadinya dibagi 7,99 dibagikan 4 sama dengan hasilnya sekitar $2,00. Artinya 2,00 ini adalah Y. Kenapa Y? Karena Y itu adalah kurma. Ini adalah hitungan kurma dan 3 porsi adalah hitungan dari aprikot. Nah, lalu kita masukin jadi total biayanya jadi ini kita masukin nih 2 ini nih dalam sini, yaitu adalah C sama dengan 3,33 X ditambah 2,00 Y. Nah, ini adalah total biaya. Nah, lalu kami memiliki 2 kendala utama. Yang pertama adalah
produk harus mengandung setidaknya 4.700 mg kalium. Yang kedua, produk harus mengandung tidak lebih dari 4.700 dikalikan 2. Kenapa 2? Karena ada 2 buah kering. Jadi total adalah 9.400 mg kalium. Oke, kita masukin dulu. Ini adalah kendala utama. Kendala utama yang pertama adalah produk harus mengandung 4.700 mg kalium. Lalu yang kedua adalah produk harus mengandung ini, lalu dikalikan 2 sama dengan 1.400 mgk. Nah, tadi saya bilang 2-nya ini dari mana? 2 itu berasal dari 2 buah, yaitu aprikot dan kurma. Lalu ini adalah kendala utama. Lalu secara sistematis, kita hitungan secara sistematis sekarang ya. Ada 407x mg potasium dalam X porsi aprikot dan 217 Y mg potasium dalam porsi Y kurma. Jumlah harus lebih besar atau sama dengan 4.700 mg kalium. Dan yang kedua, jumlah yang sama harus kurang dari 9.400 mg kalium. Kita hitung dulu sekarang. Ini adalah sistematis, ini udah. Sekarang sistematisnya adalah sistematisnya pertama itu 407x mg potasium dalam porsi X, dalam X porsi aprikot dan 271 Y mg potasium dalam porsi kurma. Porsi kurma jumlahnya harus lebih besar atau sama dengan 4.700 mg. Nah, ini kita garis bawahnya adalah jumlahnya harus lebih besar atau sama dengan 4.700 mg. Kenapa harus lebih besar? Karena ini terdiri dari 2 buah. Nah, lalu yang kedua adalah jumlah yang sama harus kurang atau sama dengan 9.400 mg miligram kalium. Nah, ini kita harus garis bawahi. Nah, jadi ini adalah kuncinya. Yang pertama, jumlahnya harus lebih besar atau sama dengan 4.700 untuk 2. Lalu yang kedua adalah jumlah yang sama harus kurang atau sama dengan 9.400 mg kalium. Nah, lalu kita dapat nih fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu kita ambil dari sini. Maka kita pilih ke atas ini fungsi tujuan.
sama dengan C sama dengan 3,33 X ditambah 2,00 Y. Nah, ini fungsi tujuannya. Nah, lalu kita ke batasannya. Batasan. Yang pertama adalah 407X ditambah 217Y sama dengan nggak boleh sama dengan 4.700 lebih besar dari 4.700. Itu adalah 407X ditambah 217Y itu di sini sama dengan 4.700 lebih dari 4.700. Lalu yang kedua adalah 4.700X ditambah 271Y. Di sini 9.400 itu kurang dari 1.400. Batasannya adalah 1.400. Batasan adalah 9.400. Nah, lalu kita akan membuat suatu grafik. Nah, ini kita kasih tanda dulu nih. Nah, kita sekarang akan membuat suatu grafik. Grafiknya kita taruh di sini aja. Di mana ya? Di sini dah. Yang bagian sini. Grafiknya kita potong sini. Nah, di sini ada angka 8. Di sini ada angka 16. Di sini YX. Lalu di sini ada angka 7,5. Di sini ada angka 15, di sini ada angka 22,5, di sini ada angka 30. Ini Y. Lalu kita harus menyelesaikan sistem-sistemnya. Agar apa? Agar kita bisa menarik suatu garisnya. Yang pertama kita hitung adalah sistem 1. Kita singkat saja dengan sebutan S1. Sama dengan X sama dengan 0. Di sini adalah 407 X ditambah 271 Y sama dengan 4.700. Nah, ini dari mana? Ini dari sini, atas sini. Lalu kita hitung nih, 0 ditambah 271 Y nya sama dengan 4.700 sama dengan ini adalah sama dengan 17,3. Kenapa 17,3? Dari 4.700 dibagikan 271. Hasilnya adalah 17,3. Ini S1. S2 nya kita singkat saja S2, yaitu kita menghitung X nya sama dengan 0. Lalu kita masukin rumusnya sini, 407X ditambah 217 sama dengan Y sama dengan 9.400. Nah, lalu kita hitung saja, yaitu adalah 0 ditambah 217 0 tambah 17 Y sama dengan 9.400. Lalu Y-nya ini sama dengan 34,7. Kenapa 34,7? Karena 271 ini dibagi 9.400 dibagikan 207, maka hasilnya 34,7. Lalu kita masukin ke poin-poinnya. Yang pertama sih adalah poin 0,34,7. Lalu di sini juga ada nih yang sistem pertama, kita masukin juga poinnya. Poinnya yaitu adalah 0,17,3. Lalu kita masuk ke sistem ketiga.
Itu sekarang untuk sistem pertama dan sistem kedua itu sama-sama mencari nilai X, sedangkan sistem ketiga dan sistem keempat sama-sama mencari nilai Y. Yang pertama S3, Y sama dengan 0. Lalu kita masukin angkanya, kita mulai lagi dari atas sini. 407X ditambah 271Y sama dengan 4700. Nah, ini kita jumlah nih masnya hasilnya 407X ditambah 0 sama dengan 4700. Nah, maka X-nya ini adalah 11,5. Kenapa 11,5? Karena 4700 dibagikan 407, maka hasilnya 11,5. Nah, lalu kita masukin poinnya. Poinnya itu adalah 11,5,0. Nah, sekarang kita masuk ke sistem keempat. Sistem keempat kita ngitung Y juga sama dengan Y sama dengan 0. Nah, lalu kita lagi masuk lagi ke angka sini, angka yang kurang dari 900, kurang dari 9400. Yang pertama kita masukkan dulu angkanya 407X ditambah 271Y sama dengan 9400. Nah, lalu kita hitung nih, 407 ditambah 0 sama dengan 9400. Maka hasilnya adalah X-nya sama dengan 23.1. Kenapa 23.1? Karena 9.400 dibagikan 407, maka hasilnya 23.1. Lalu kita masukkan ke poinnya. Poinnya yaitu adalah 23,1.0. Lalu kita masukin ke, lalu setelah itu sekali lagi kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan persamaan matriks. Tetapi sistemnya mudah diselesaikan dengan substitusi karena masalahnya terbatas. Sekarang kita memeriksa untuk melihat mana yang meminimalkan biaya, yaitu nanti rumusnya kita masukkan dari tadi rumus F tujuan. Oke, sekarang kita mulai saja. Yang pertama kita masukin dulu, kita kasih judulnya matriks. Nah, lalu kita masukin dulu nih ke poin-poinnya nih. Poin-poinnya yang pertama adalah ini poin-poin yang sini, poin 0,17, 0,34, 0,11,5, 23,1.0 itu semua dimasukin ke sini. Yang pertama adalah 0,17,3. Nah, ini yang kita hitung. Yang kedua adalah 0,34,7. Ini kita hitung. Yang ketiga adalah 11,5.0. Sekarang lalu selanjutnya adalah 23.1.0. Nah, ini lalu kita hitung, kita masukin dulu ke rumusnya, yaitu adalah 3,33X ditambah 2,00Y. Yang pertama kita masukin dulu di sini 3,33. X-nya adalah 0 ditambah 2,0017.3 sama dengan hasilnya itu adalah 34, hasilnya jangan lupa hitungan sini adalah persentasenya adalah dolar. Maka hasilnya adalah $34.60. Nah, lalu yang kedua kita masukin lagi rumusnya 3,33, X-nya adalah 0, kita tambahkan lagi sini hasilnya 2,00, sini kita masukkan lagi 34,7. Hasilnya adalah sekitar $69,40. $69,40.
$40. Lalu yang ketiga, kita masukin dulu nih rumusnya 3,33. Ini adalah X-nya adalah 11,5 ditambah 2,00, Y-nya adalah 0, sama dengan, jangan lupa hitungan persentase ada dolar, yaitu adalah $38,30. Lalu selanjutnya adalah 3,33 di sini hitungan adalah 23,1 ditambah 200, hitungan sini adalah dolar, Y-nya adalah 0, sama dengan hasilnya 23 adalah 76,92. Nah, kalau kita lihat dari penjumlahan ini, yang paling terkecil adalah 17,3. Ini adalah paling terkecil. Nah, sebelumnya kita bikin dulu nih matriksnya seperti apa. Nah, untuk sistem pertama Y-nya adalah 17,3, berarti di sini 17,3. Lalu yang kedua Y-nya adalah 34,7, maka di sini. Lalu sistem S3-nya X-nya adalah 11,1. 11,1 berarti di sini. Lalu di sini adalah X-nya sama dengan 23,1 di sini. Maka kita tarik garis, set garis, di sini kita tarik garis, set. Nah, maka akan menghasilkan sistem 1, sistem 2, sistem 3, sistem 4. Ini adalah keempat sistem yang mana kita harus mengakhirnya sebenarnya dengan menggunakan spidol berwarna yang lain. Cuman karena saya punya satu doang, maka saya warnain hanya warna hitam saja. Kita arsir. Nah, karena kita tadi sebelumnya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu adalah dengan poin paling rendah adalah 0,17,3. Nah, rute termurah bagi perusahaan adalah membuat batangan yang tidak mengandung aprikot kering, dan 17,3 porsi kurma kering. Menarik untuk dicatat bahwa setiap titik sudut sesuai dengan interupsi horizontal dan vertikal ini, horizontal dan vertikal. Mengapa kita melihat apa yang kita lihat? Ini benar-benar kasus perbuatan produk dunia nyata. Tentu saja ini tidak masuk akal untuk menambah asupan harian untuk kotak tersebut, karena ini berarti menambah jumlah buah kering, sehingga menambah biaya. Karena biaya kurma kering lebih murah, yaitu $2 per porsi. Dan karena satu aprikot itu $3,33 per porsi, kami dapat membayar, yaitu kita masukin lagi rumusnya 407 per $3, 3,33. Maka hasilnya adalah 122,2 mg per dolar untuk aprikot. Lalu yang kedua hitungan adalah dan 271 per dibagi 2,00, maka hasilnya adalah 135,1 mg per dolar untuk tanggal. Masuk akal untuk membeli kurma karena jumlah dolar yang sama menghasilkan kandungan kalium yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Siswandana dari kelompok 14 dengan NPM 2017 435032 dari kelas R7A akan menjelaskan soal contoh 2 yang saya ketahui saja.
Saya mulai dengan mendefinisikan variabel terlebih dahulu. X sama dengan untuk X itu sama dengan untuk aprikot kering, dan Y itu untuk kurma kering. Selanjutnya mengerjakan fungsi. Untuk aprikot ada 3 porsi dalam 1 pon. Artinya biaya per porsi $9,99 dibagi 3, itu hasilnya $3,3. Jadi untuk biaya porsi X akan menjadi $3,33. Untuk kurma ada 4 porsi per pon. Artinya biaya per porsi $7,99 dibagi 4 sama dengan $2. Dengan demikian biaya untuk porsi Y untuk biaya porsi Y ini akan menjadi $2,00. Dan untuk mencari total biaya untuk aprikot dan kurma dengan rumus C sama dengan 3,3 X plus 2,00 Y. Dan perusahaan ini memiliki 2 kendala utama. Selain kendala itu, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Mengingat porsi negatif tidak dapat digunakan, produk harus mengandung setidaknya 4.700 mg kalium. Produk tidak lebih dari 9.400 mg kalium. Secara matematis, 9.400 mg kalium ini didapat dari 4.700 kali 2. Ada 407 mg kalium dalam X porsi aprikot dan 271 mg potasium dalam porsi Y kurma. Jumlahnya harus lebih dari atau sama dengan 4.700 mg kalium atau 407X plus 271Y lebih dari 4.700. Jumlah yang sama harus kurang dari atau sama dengan 9.400 mg kalium atau 407X plus 271Y lebih kecil dari 9.400. Jadi kita punya fungsi tujuan C sama dengan 3,3 X plus 2,00Y pada batasan 400X plus 207Y lebih dari 4.700, dan selanjutnya di bawahnya 407X plus 207Y lebih kecil dari 9.400. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Dan untuk membuat grafiknya dan untuk membuat grafik batasan sebagai persamaannya pada gambar berikut. Karena pertidaksamaan pertama memiliki lebih dari, kita harus membuat bayangan di atas. Dan karena pertidaksamaan kedua memiliki lebih kecil dari, kita harus membuat bayangan di bawah. Ide ini dapat dikonfirmasi dengan memilih titik di atas dan di bawah setiap baris untuk memverifikasi. Wilayah yang memungkinkan adalah bagian yang diarsir hijau dan biru di atas 2 garis.
kita melihat bahwa ada 4 titik sudut yang membentuk trapesium. Di trapesium ini ya, dari titik ini membentuk trapesium. Dan kita harus menyelesaikan sistem berikut untuk menemukan titik sudut. Sistem 1, X sama dengan 0, 407X plus 271 Y sama dengan 4700. Bawahnya lagi 0 plus 271 Y sama dengan 4700. Ini tinggal dimasukin doang aja ya. Yang dari sini 4700, 407X. Dan Y sama dengan 17,3. Nah, itu untuk 17,3 nya itu didapat dari 4700 dibagi 271. Hasilnya 17,3. Poinnya itu 0,17 0,3. 0 ini dapat dari ini ya, X ini. Dan untuk sistem 2, X sama dengan 0, 407X plus 271Y sama dengan 9400. Bawahnya lagi 0 plus 271Y sama dengan 9400. Y sama dengan 34,7. Jadi poin yang kedua itu 0,034,7. Nah, untuk sistem yang ketiga kita lanjut seperti biasa. Y sama dengan 0, 407X plus 207Y sama dengan 4700. Dan bawahnya lagi 407X plus 0 sama dengan 4700. X nya sama dengan 11,5 ini kecilannya. Jadi untuk poin yang ketiga itu, poin pada sistem 3 itu 11,5,0. Dan untuk sistem yang ketiga, dan untuk sistem yang keempat, Y sama dengan 0, 407X plus 271Y sama dengan 9400. Di bawahnya lagi 407X plus 0 sama dengan 9400. X nya menjadi 23,1. Jadi untuk poin yang keempat ini 23,1,6. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan matriks, tetapi sistemnya mudah diselesaikan dengan substitusi. Karena masalah terbatas, sekarang kita memeriksa untuk melihat mana yang lebih minimal biayanya di sini. Nah, sekarang kita bikin tabelnya. Tabelnya sudah jadi ya. Jadi untuk 0,17,3 ini tinggal dimasukin doang saja pada poin 1. Nah, poin yang ini, poin 1 ini 0,17,3 dengan biaya 33,3 dalam kurung 0 sama dengan 2,00 dalam kurung 17,3 sama dengan 34,60. Nah, ini untuk 33 ini didapatnya itu dari 33 itu didapatnya dari sini ya.
yang tadi fungsi fungsi ini. Dan untuk 2,0-nya itu didapat dari sini juga sama dengan hasilnya 34,60. Setelah semuanya mencari hasilnya seperti pada tabel berikut. Nah, jadi untuk rute termurah bagi perusahaan ini adalah 17,3 porsi kurma kering. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.